Tahukah kalian bahwa mengurangi penggunaan minyak bumi merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan sumber daya? Salah satu bentuk pengurangan yang dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati seperti biosolar. Nah, bagaimana pola pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Sumber daya lahan pertanian, air, tanah, sinar matahari, gas karbon dan tanaman merupakan komponen-komponen utama dalam penyediaan bahan pangan. Pengelolaan sumber daya lahan pertanian ini hendaknya memperhatikan kelestarian sumber daya lahan tersebut. Pelestarian sumber daya lahan pertanian adalah seluruh tindakan pengelolaan dan penggunaan sumber daya lahan pertanian untuk usaha pertanian yang produktif dan menguntungkan. Hal ini dilakukan dengan pelestarian, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan mutu, dan pemeliharaan keseimbangan ekologis untuk memperoleh sistem produksi berkelanjutan. Sebagai negara agraris, Indonesia menjamin penyediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pengelolaan sumber daya lahan pertanian. Berikut adalah 12 hal yang harus diperhatikan dalam tindakan pengelolaan sumber daya lahan pertanian. Pertama, pencegahan erosi permukaan tanah dengan menggunakan berbagai teknik. Contohnya, untuk mencegah terjadinya erosi permukaan tanah, diterapkan beberapa cara, seperti konservasi tanah, pembuatan terasering, contour farming, dan reboisasi. Contour farming adalah sistem penanaman berdasarkan garis kontur suatu lahan. Cara ini dilakukan untuk menghambat aliran permukaan sehingga menyebabkan peningkatan penyerapan air oleh tanah dan mengurangi erosi tanah. Kedua, pencegahan teknik budidaya tanaman yang bersifat penambangan hara tanah secara eksploitatif. Penambahan hara tanah secara eksploitatif akan berdampak pada penipisan unsur hara, ketidakseimbangan hara, atau ketidaksediaan hara bagi tanaman. Contohnya, lahan pertanian yang mengalami penurunan kualitas dan produktivitas akibat pemupukan yang berlebih perlu diperbaiki dengan pemupukan yang seimbang, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan target. Ketiga, optimalisasi pengayaan kandungan bahan organik tanah, serta pengembalian limbah panen ke dalam tanah sebagai kompos dan pupuk kandang. Contohnya, sejumlah petani di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur merasakan manfaat pupuk organik. Berkat penggunaan pupuk organik, produktivitas dan kesejahteraan petani meningkat. Pupuk organik yang digunakan berupa limbah organik atau limbah panen tanaman, kotoran hewan atau limbah ternak, dan sampah organik rumah tangga. Keempat, pergiliran varietas dan penanaman multivarietas pada satu hamparan.
Varietas adalah kelompok tanaman dalam jenis atau spesies tertentu yang dapat diidentifikasi berdasarkan suatu sifat tertentu. Contohnya, di Kabupaten Pandeglang, Banten dilakukan pergiliran varietas tanam yang memutus perkembangan hama pada tanaman. Dengan demikian, didapatkan produksi yang bagus dan melimpah, serta menguntungkan petani. Kelima, pengayaan jenis dan populasi mikroba yang bermanfaat dalam tanah. Contohnya, dalam merehabilitasi dan mengoptimalkan lahan bekas tambang menjadi area agrowisata kayu putih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta pihak swasta bekerja sama untuk menggunakan pupuk yang memanfaatkan bakteri atau mikroba, mycorrhiza atau jamur, benih tanaman perintis, asam humat hidrogel, dan pembawa bahan organik. Keenam, penerapan integrasi tanaman, ternak dan ikan dalam fungsi sistem pertanian daur ulang, serta pertanian bebas limbah. Contohnya adalah sistem pertanian terintegrasi yang menggabungkan budidaya tomat dan lebah. Lebah berperan membantu penyerbukan bunga pada tanaman tomat. Sebagai timbal baliknya, tanaman tomat akan memberikan keuntungan bagi lebah dalam pemenuhan nutrisi koloni lebah. Ketujuh, optimalisasi fungsi pengendalian hayati terhadap organisme pengganggu tanaman atau OPT. Optimalisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan keseimbangan antara tanaman inang, hama penyakit, predator dan parasit dalam rangka pengelolaan lingkungan pertanian secara berkelanjutan. Contohnya, usaha pengendalian hama oleh manusia seringkali mengubah tatanan ekosistem alami, sehingga berpotensi mendukung perkembangbiakan serangga dan hama. Hal ini dapat dicegah dengan konservasi, yaitu memberikan lingkungan yang mendukung terhadap keberadaan musuh alami. Musuh alami merupakan organisme di alam yang dapat membunuh, melemahkan, hingga menyebabkan kematian, serta mengurangi fase reproduktif serangga dan hama. Apabila musuh alami mampu berperan secara optimal sejak awal, populasi serangga hama dapat dijaga agar selalu berada pada tingkat yang rendah. Kedelapan, penggunaan agro-input kimiawi secara rasional, tepat sasaran, dan efisien. Hal ini bertujuan agar agro-input dapat bermanfaat secara efektif serta tidak mengakibatkan cemaran residu untuk mendukung pelestarian sumber daya lahan pertanian. Agro-input yang dimaksud meliputi penambahan bahan organik pada lahan, pemberian asam amino, dan pengaplikasian pestisida nabati untuk mencegah serangan organisme pengganggu tumbuhan. Contohnya, di Sumatera Utara, penggunaan agro-input kimia yang tidak rasional akan meninggalkan residu bahan kimia pada tanah yang berisiko membunuh mikroorganisme dan cacing tanah. Selain itu, tindakan ini juga memadatkan struktur tanah sehingga mengurangi oksigen bagi tanaman kelapa sawit. Akibatnya, tanaman tidak dapat berkembang dan mati. Kesembilan, pencegahan perusakan fisik lahan akibat tanah longsor, penimbunan pasir, genangan, drainase tanah yang buruk, atau kekeringan. Contohnya adalah sistem pengelolaan sawah khas petani di pesisir Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disebut Sawah Surjan.
Sistem penanaman ini merupakan adaptasi terhadap kondisi drainase yang buruk berupa lahan bekas sawah. Alur penanaman pada sawah surjan berupa garis-garis yang terbentuk dari alur-alur tinggi daratan yang ditanami palawija, beriringan dengan area akuatik yang ditanami padi sepanjang tahun. Ke-10, pencegahan perusakan lahan akibat timbunan sampah anorganik dan limbah industri. Sampah anorganik dan limbah dapat meracuni tanaman serta memengaruhi reaksi kimia tanah yang dapat menurunkan kualitas lahan pertanian. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pengolahan limbah sebelum dibuang, sehingga lahan pertanian tidak tercemar. Contohnya adalah pengolahan limbah pabrik tekstil di Majalaya, Jawa Barat, sehingga air limbah menjadi ramah lingkungan sebelum dibuang. Limbah ini dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Ke-11, pemeliharaan prasarana irigasi, tata guna air, permukaan air tanah, wilayah resapan air, dan mutu sumber air. Contohnya adalah perbaikan jaringan irigasi pada 3 juta hektar sawah di luar Jawa, serta optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 8,8 juta hektar. Optimalisasi jaringan irigasi, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat meningkatkan produktivitas padi. Ke-12, pendidikan dan pelatihan pemeliharaan kelestarian sumber daya lahan pertanian. Contohnya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada petani di Palembang mengenai pengendalian hama dan sertifikasi benih. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih, termasuk jasa industri. Salah satu tujuan dari diselenggarakannya industri adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, dan mewujudkan industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, terjadi keselarasan antara pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta masyarakat. Setiap perusahaan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dilakukan melalui 3 cara, yaitu penghematan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan optimalisasi kinerja proses produksi. Penghematan. Contohnya, industri semen membutuhkan konsumsi energi yang cukup besar, yaitu setara 25% sampai 35% dari biaya total produksi. Sejalan dengan berkurangnya cadangan bahan bakar fosil, dilakukan pemanfaatan teknologi berupa inverter dalam proses produksi semen, sehingga konsumsi energi dapat dihemat. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Contohnya adalah penggunaan teknik biopulping
dalam teknologi ramah lingkungan di bidang industri kertas. Teknik ini dilakukan dengan pengolahan limbah alami berupa kayu, ranting dan daun dengan menggunakan jamur atau fungi. Optimalisasi kinerja proses produksi. Contohnya adalah optimalisasi tata letak mesin produksi pada industri vulkanisasi ban, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efisien. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam industri dilakukan melalui 4 cara sebagai berikut. Pengurangan limbah, penggunaan kembali, pengelolaan kembali, pemulihan. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengurangan limbah di bidang industri pertanian ialah sebagai berikut. Memaksimalkan penggunaan hasil pertanian. Penggunaan kembali air limbah domestik yang sudah diolah menjadi pasokan air di lahan pertanian. Pengelolaan kembali sisa bahan organik sebagai pupuk. Pemulihan sebagai salah satu sektor kunci dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dalam menghadapi krisis global. Pengelolaan energi baru dan terbarukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategi dan konservasi sumber daya energi. Pengelolaan ini dilakukan dengan kebijakan energi nasional, yaitu kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian, energi dan ketahanan energi nasional. Kemandirian energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan potensi dari sumber dalam negeri semaksimal mungkin. Sementara itu, ketahanan energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan energi nasional terdiri atas kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Berikut adalah 4 kebijakan utama energi nasional. Pertama, ketersediaan energi dan kebutuhan nasional. Berikut adalah langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan energi dan kebutuhan nasional. Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun energi baru dan terbarukan. Contohnya adalah penelitian dan pemetaan terhadap lokasi potensi pengembangan energi arus laut. Meningkatkan produksi energi serta sumber energi dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri. Contohnya adalah pengimplementasian perubahan pembangkit listrik tenaga uap air anyir di Bangka dengan energi biomasa yang akan meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi. Contohnya adalah pemasangan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon hingga Semarang untuk memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi yang memadai serta dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.
mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, terutama gas dan batu bara, serta menetapkan batas waktu untuk menghentikan ekspor. Contohnya adalah pelarangan ekspor batu bara untuk menghindari krisis energi di dalam negeri. Mewujudkan keseimbangan antara laju produksi maksimum. Contohnya adalah melakukan produksi listrik secara maksimum yang seimbang sehingga kebutuhan listrik tetap terjaga. Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi. Contohnya adalah penetapan peraturan terkait terlindunginya suatu kawasan hutan, sehingga ketersediaan sumber energi air akan terus terjaga. Kedua, prioritas pengembangan energi. Prioritas pengembangan energi dilakukan melalui 5 hal sebagai berikut. Pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Contohnya adalah pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Pemanfaatan ini berperan untuk melestarikan lingkungan hidup di sekitar panas bumi. Prioritas penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, serta energi untuk transportasi, industri, dan pertanian. Contohnya adalah pemasangan energi listrik tenaga surya di wilayah-wilayah pedalaman yang belum mendapatkan jaringan listrik. Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat. Contohnya adalah pemanfaatan air terjun dan aliran sungai yang deras untuk menggerakkan turbin sehingga tercipta sumber daya energi listrik di wilayah setempat. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Contohnya, pemerintah melarang seluruh perusahaan pertambangan untuk melakukan ekspor batu bara dalam rangka menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional. Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi yang diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi. Contohnya adalah pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi di wilayah yang dekat dengan pembangkit listrik panas bumi. Untuk mewujudkan keseimbangan energi, terdapat prioritas pengembangan energi nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomiannya. Meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Ketiga, pemanfaatan sumber daya energi nasional. Pemanfaatan sumber daya energi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah mengacu pada strategi-strategi sebagai berikut. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan air terjun, energi panas bumi, energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta energi angin yang digunakan untuk ketenaga listrikan. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari untuk ketenaga listrikan, serta energi non-listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati untuk menggantikan bahan bakar minyak, terutama untuk transportasi dan industri. Pemanfaatan sumber energi terbarukan
dari jenis bahan bakar nabati yang dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomasa dan sampah untuk ketenaga listrikan dan transportasi. Pemanfaatan minyak bumi yang hanya untuk transportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan energi atau sumber energi lainnya. Pemanfaatan sumber energi gas bumi untuk industri, ketenaga listrikan, rumah tangga, dan transportasi yang diutamakan untuk yang memiliki nilai tambah paling tinggi. Pemanfaatan sumber energi batu bara untuk ketenaga listrikan dan industri. Pemanfaatan sumber energi baru berbentuk cair, yaitu batu bara tercairkan dan hidrogen untuk transportasi. Pemanfaatan sumber energi baru berbentuk padat dan gas untuk ketenaga listrikan. Pemanfaatan sumber energi berbentuk cair di luar, liquefied petroleum gas atau LPG untuk sektor transportasi. Pemanfaatan sumber energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut yang didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik. Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gudang, komersial, dan rumah tangga. Pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan sumber energi matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit energi sinar matahari dari hulu sampai hilir diproduksi di dalam negeri secara bertahap. Keempat, cadangan energi nasional. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. Cadangan energi nasional meliputi 3 hal sebagai berikut. Cadangan strategis, yaitu cadangan energi untuk masa depan. Cadangan penyangga energi, yaitu jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dalam kurun waktu tertentu. Cadangan operasional, yaitu ketersediaan energi yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, terdapat 6 kebijakan pendukung, yakni sebagai berikut. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi. Lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi dan insentif energi. Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi. Kelembagaan dan pendanaan. Terdapat 6 kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, membentuk Badan Usaha Energi Baru dan Terbarukan atau EBT tersendiri. Badan ini bertugas untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan membeli EBT. Contohnya adalah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBT-KE. Pemerintah mendorong badan usaha di Indonesia untuk memperluas usahanya ke sektor EBT. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan atau membeli EBT. Kedua, menerapkan dan menyempurnakan feed-in tarif dari pembangkit EBT. Penerapan tarif kepada badan usaha ketenaga listrikan ini berlaku selama harga listrik EBT lebih tinggi
daripada harga listrik dari sumber energi primer lainnya. Feed-in tariff adalah sebuah bentuk kebijakan subsidi agar investasi untuk pengembangan energi terbarukan menjadi lebih menarik dan menguntungkan bagi para investor. Contohnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM membuat aturan baru terkait harga beli dari pembangkit listrik berbasis EBT dengan menggunakan skema feed-in tariff untuk formula harga baru. Ketiga, menyusun pedoman pemberian subsidi energi dari pemerintah daerah yang anggarannya dialokasikan dalam APBD. Contohnya, pemerintah memiliki peluang tambahan subsidi di APBN dengan kisaran nilai minimum Rp21 triliun per tahun untuk pengembangan EBT ke depannya. Keempat, menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak terhubung dengan aliran listrik dalam jangka panjang. Contohnya, PLN telah menerima penyertaan modal negara senilai Rp5 triliun yang akan digunakan dalam proyek listrik untuk desa dan EBT. Kelima, menugaskan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Nasional untuk membiayai proyek pembangunan EBT. Contohnya adalah penandatanganan pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM pada proyek PLTM Bayang Nyalo untuk mendukung pengembangan EBT. Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan. Contohnya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di pulau-pulau kecil di kawasan sekitar Labuan Bajo. Kesimpulan, pelestarian sumber daya lahan pertanian adalah seluruh tindakan pengelolaan dan penggunaan sumber daya lahan pertanian untuk usaha pertanian yang produktif dan menguntungkan. Upaya pelestarian ini dilakukan dengan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan mutunya, serta pemeliharaan keseimbangan ekologis untuk memperoleh sistem produksi berkelanjutan. Dalam pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri, setiap perusahaan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien di industri dilakukan melalui penghematan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengoptimalisasian kinerja proses produksi. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategi dan konservasi sumber daya energi. Pengelolaan ini dilakukan dengan kebijakan energi nasional, yaitu kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.